Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Muzamil dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di mata kuliah Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ridwan. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan bagaimana cara memandikan, mengkafani, dan menyolati jenazah. Dalam kasus ini berjenis kelamin laki-laki. Sebelum kita memulai ke tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sebutkan, kita harus tahu dulu tentang siapa saja orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama adalah kerabat dekat seperti anak, yang pasti yang harus berjenis kelamin sama, entah itu anak laki-laki, abang, adik laki-laki, atau mungkin ayah ya. Lalu yang kedua adalah kerabat yang agak jauh, yaitu sepupu laki-laki yang pasti ya harus berjenis kelamin sama, sepupu, lalu kerabat-kerabat jauh. Lalu yang ketiga, istri jikalau ada. Jikalau tidak ada, maka boleh digantikan dengan laki-laki lain yang tadi di luar konteks saudara, entah itu petugas jenazah atau mungkin warga sekitar, atau mungkin orang-orang yang nggak punya hubungan tapi harus laki-laki juga. Lalu jikalau tidak ada dari ketiga aspek tersebut, maka yang bisa memandikan adalah kerabat perempuan yang mahramnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sudah ada contoh dari jenazah, yaitu guling, dan di sini kita asumsikan ini sebagai kepala dan ini sebagai kaki. Sebelum kita memandikan jenazah laki-laki, kita harus tahu dulu kalau kita itu punya tempat khusus, entah itu kamar mandi atau mungkin tempat yang dikhususkan untuk memandikan jenazah. Dan yang memandikan pun nggak boleh sembarangan juga. Selain udah disebutkan tadi, juga harus amanah dan bisa menyimpan rahasia. Oke, sebelum kita memandikan jenazah ini, kita harus menutupi bagian auratnya dulu. Karena laki-laki, maka auratnya itu dari pusar sampai lutut. Oke, yang pertama-tama kita harus membasahi jenazah dulu seperti biasa aja. Lalu proses yang pertama adalah kita menghilangkan najis dari jenazah tersebut. Apa aja? Kita mulai dari atas kepala dulu deh sampai kaki, yaitu dari rambut dulu. Pertama kita guyur rambutnya dan kita agak keramasin pelan-pelan, nggak perlu kasar-kasar karena bukan seperti manusia biasanya pada umumnya. Lalu jika sudah, kita ke bagian wajah, yaitu mulut dan juga hidung. Bagaimana cara pembersihan? Karena di sini kita contohnya ini nggak ada hidung dan mulut, kita contohkan di saya sendiri. Untuk mulut itu kita bersihkan gigi dengan jari telunjuk, dan ini dilakukan dengan menggunakan sarung tangan. Dengan jari telunjuk dibersihkan, jadi bukan pakai sikat gigi ya, karena ditakutkan akan pendarahan. Dengan perlahan setelah itu kita bersihkan ke rongga hidungnya, yaitu dengan jari kelingking. Seperti tadi juga agak dikorek secara perlahan. Kalau sudah, kita ke proses yang jarang orang awam ketahuin ya, yaitu dengan mengeluarkan kotoran dari tubuh si mayat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memposisikan si mayat agak duduk tapi condong ke belakang, lalu menekan perut dari bagian kanan dulu, lalu ke kiri, dari atas ke bawah ya, kayak gini. Dan saat melakukan ini, kita itu diusahakan kaki yang menyilang, atau mungkin misalkan yang kita tekan perut kiri, maka kaki kalau yang kita tekan pertama itu perut bagian kanan, maka kaki kiri harus diangkat sedikit ya. Jadi harus dengan bantuan satu orang lagi kita tekan. Lalu setelah sudah sampai bawah tadi, kita tekan lagi yang bagian kirinya secara perlahan. Jikalau sudah, kita beralih ke bagian kuku, karena kadang kuku-kuku mayat mungkin di bawah kukunya masih ada yang panjang, entah mungkin kotor ya. Itu dibersihkan juga dengan sikat yang kecil, tidak perlu kasar, dengan cara yang halus. Oke, jikalau sudah membersihkan
najis dari badan mayit, kita beralih ke proses pemwuduan mayit. Wudhu di sini tidak diniatkan untuk sholat ya, karena udah jadi mayit, tapi bagian dari proses pembersihan si mayit itu sendiri. Diwudukan seperti biasa tapi nggak full, jadi nggak ada kumur-kumur, kita cuma fokus ke wajah, lalu tangan dan kaki seperti biasa. Dan saat membersihkan area wajah, diusahakan mayit itu agak dimiringkan ke kanan ya, agar air tidak masuk ke mulut dan hidung, dengan bantuan orang juga ya pastinya. Lalu ke tangan dan juga kaki. Oke, selanjutnya jikalau sudah proses penguduan, dan jangan lupa wudhu di sini kita nggak pakai niat ya. Kita niat untuk membersihkan, mewudukan mayit enggak, karena di sini cuma bagian proses pembersihan aja. Selanjutnya adalah proses pembersihan. Jadi kita mengguyur mayit dengan perlahan dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Kayak biasa dulu, dengan air biasa dulu. Kalau sudah, kita gunakan dengan campuran air dan juga sabun untuk membersihkan si mayit ya, sambil digosokkan dengan perlahan. Jika sudah, kita bilas dengan air biasa, dengan air bersih seperti tadi. Oke. Dan disunahkan juga jikalau kita punya daun bidara seperti ini, disunahkan juga menggunakan campuran air bersih dan daun bidara. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa, karena cuma sunnah. Setelah sudah semua ini, kita gunakan kapur barus. Jadi kapur barus kita tumbuk menjadi bubuk, lalu kita campurkan dengan air bersih, lalu kita guyurkan ke jenazah tadi, agar pengawetan, lalu juga sebagai wangian ya. Menyiramnya seperti yang tadi pertama ya, dari kanan lalu ke kiri. Oke, jikalau sudah proses pemandian ini, insya Allah berarti proses pemandian jenazah sudah selesai dan sudah tuntas. Insya Allah sudah semua, dan mayit atau jenazah siap untuk dikafani. Oke. Baik, setelah tadi kita melakukan proses pemandian jenazah, selanjutnya adalah proses pengkafanan. Apa aja sih yang kita butuhkan? Yang pertama ada 5 helai tali dari kain kafan ya, karena kita nggak ada jadi kita pakai yang seperti ini. Selanjutnya kita juga butuh 3 helai kain kafan yang sudah dipotong seukuran dengan mayit tersebut. Karena laki-laki, maka diwajibkan untuk ada 3 lapisan. Selanjutnya kita harus ada kapas, karena kita tidak ada kapas, maka kita gunakan tisu ya, sebagai perumpamaan, dan juga wangian. Oke, tahap yang pertama adalah menaruh tali di lapisan pertama dasar. Kenapa harus 5? Karena untuk mengikat di kepala, lalu di tangan, lalu di perut, di kepala, di leher, di tangan, di lutut, dan juga di kaki ya. Jadi ada 5 bagian. Di kamera aran kabel. Baik, jika sudah, kita taruh kain di lapisan pertama, yaitu posisinya di tengah-tengah. Dan juga diwajibkan ya, bukan diwajibkan, tapi ya harus kain itu berwarna putih. Jikalau tidak berwarna putih, maka hukumnya makruh. Dan karena di sini kita tidak ada contoh untuk kain putih, maka kita gunakan kain lain ya sebagai perumpamaan, tapi yang harusnya itu warna putih. Lalu setelah di tengah-tengah ini kita letakkan kain lapisan pertama,
Di sisi kanannya kita letakkan kain kedua. Lalu kain ketiga kita letakkan di sebelah kiri dari yang pertama tadi. Baik, kalau sudah, maka kita letakkan sebelum kita letakkan mayit, kita gunakan wangi dulu untuk kainnya ya. Boleh menggunakan kapur bagus juga, cuman lebih baiknya menggunakan wangian yang lebih enak ya. Selanjutnya kita letakkan mayit di tengah-tengah yang tadi ya. Karena nggak mungkin kita meletakkan si mayit tanpa pakaian, maka kita gunakan kain terlebih dahulu untuk menutupi aurat si mayit ya. Nanti jikalau sudah mulai kita proses pelipatan, maka kain yang ini akan kita keluarkan dari si kain kafan. Baik, kita mulai saja langsung. Dari yang kanan dulu ya. Boleh dilihat sini. Ini kita lipat terus ya. Nah, karena di sini sudah terlipat semua, maka kain yang tadi dari mayitnya kita keluarkan secara perlahan ya. Tarik juga mayitnya. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah kain kafan dan juga mayit. Lalu ke yang pelapisan dasar tadi. Baik. Di sini wajah mayit diwajibkan untuk tertutup kecuali dalam keadaan berihram ya. Kalau meninggal dalam keadaan berihram, maka diwajibkan untuk membuka wajah dari si mayit. Oke. Lalu kita ikat, dan ikatannya ini nanti akan dilepas saat proses penguburan mayit. Jadi tidak perlu diikat dengan keras ya. Oh ya teman-teman, mungkin kalau tadi ada yang terlewat ya, yaitu menutup lubang-lubang pada mayit dengan kapas. Namun karena tadi kita nggak ada kapas, maka dengan tisu. Cuma nanti diwajibkannya harusnya dengan kapas untuk mencegah pendarahan. Baik, sudah selesai kita proses pengkafanan untuk mayit laki-laki. Selanjutnya adalah proses penyolatan jenazah. Baik, sudah kita laksanakan cara mengkafani jenazah. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Buat teman-teman yang belum tahu, sholat jenazah ini hukumnya itu adalah fardu kifayah. Jadi jikalau sudah melakukan sebagian, maka gugurlah kewajiban yang lain. Jadi nggak perlu semuanya. Tapi kalau semuanya nggak mengerjakan, maka semua dapat dosa. Oke. Sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir tanpa ruku dan juga tanpa sujud. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah seperti biasa. Takbir kedua kita membaca sholawat seperti yang kita baca pada saat tahiyat akhir. Tapi jikalau ingin yang lebih simpel, boleh juga menggunakan sholawat seperti biasa, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Lalu ke takbir yang ketiga kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena di sini
mayitnya adalah laki-laki, maka kita menggunakan domir laki-laki pada bahasa Arab itu bukan h. Selanjutnya takbir keempat kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Oke. Dan sholat ini dibaca secara somit atau diam ya, jadi nggak dibaca al-fatihahnya, jadi kayak seperti sholat zuhur dan asar, nggak dibaca kenceng. Lalu setelah itu salam, dan di salam ini kita ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang bilang cukup salam satu ke kanan selesai dan itu bisa tetap sah. Lalu salam ke seperti biasa kiri dan kanan. Oke, mungkin langsung mulai prakteknya. Gua dikelihatan kejurusan. Karena ini jenazah laki-laki, kita posisi imam berada di kepala, pas di kepala si mayit. Dalam praktek benarnya mungkin akan dilakukan dengan keranda mayitnya, karena ini nggak ada, jadi kita anggap ada saja seperti biasa ya. Niatnya itu yusoli sunata ala hazal mayiti, karena ini mayat laki-laki maka pakai hazal bukan hazihi. Ala hazal mayit fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, begitulah tata cara menyemati jenazah ya. Karena tadi sholatnya menggunakan somit atau tidak bersuara, maka mengikuti tuntunan yang sudah saya katakan tadi. Setelah melaksanakan sholat, lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang dilakukan dengan variasi beda-beda per orang untuk mendoakan mayit. Tapi cukup tadi dengan kita menyalakan sholat jenazah juga sudah termasuk dalam mencakup doa-doanya juga untuk si mayit. Maka selesai sudah. Sekian dari saya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.